itu yang akan kalian jalani sebagai dokter yang berpraktek di ya bisa di rumah sakit, bisa juga di klinik gitu ya. Oke, sebagai kualifikasi tadi mungkin Safira sudah sempat menjelaskan, tetapi ya saya kebetulan juga sebagai kelompok kerja autoimunitas di Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia ya. Jadi nanti kita juga ke depannya akan membuka Perhimpunan Alergi Imunologi Cabang Banten. Jadi nanti kalau misalnya sudah dibuka, kalau misalnya teman-teman sekalian mau ikut serta supaya kita bisa mengembangkan permasalahan imunologi di Banten secara lebih mendalam, mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman sekalian semua. Oke, tanpa berlama-lama kita coba mulai ya. Baiklah. Kalau misalnya kita lihat, autoimunitas merupakan sebuah kondisi yang paling banyak sebenarnya diderita oleh perempuan ya. Jadi kalau misalnya dilihat di praktek saya, sebagian besar pasiennya adalah perempuan, tapi bukan berarti laki-laki tidak berisiko ya. Kurang lebih 75% perempuan, tapi 25%-nya adalah laki-laki. Autoimun juga seringkali diketemukan dalam klaster keluarga. Jadi kita bisa melihat ada beberapa komponen genetik seperti HLA-DR4, kemudian HLA-B27 yang diturunkan dari orang tua ke anak, kakek nenek ke cucu dan lain sebagainya ya, sehingga seringkali diketemukan beberapa kondisi autoimunitas yang bisa beragam. Belum tentu satu orang punya autoimun lupus kemudian anaknya lupus juga ya, bisa juga karena berbagi genetik yang sama, seorang orang tua punya lupus, anaknya mungkin ada rheumatoid arthritis, juvenile rheumatoid arthritis atau ankylosing spondylitis dan lain sebagainya. Semua terkait dengan aktivasi dari gen-gen yang sifatnya pro-inflamatorik, walaupun outcome benar-benar sangat bergantung sama individu satu sama lain ya. Nah, saat ini data di kita masih belum banyak, tapi diketahui bahwa autoimun merupakan penyebab keempat dari disabilitas dari perempuan di Amerika Serikat ya. Oke. Nah, sebenarnya autoimun yang paling banyak adalah rheumatoid arthritis. Kenapa dia paling banyak? Karena rheumatoid arthritis biasanya adalah autoimun yang banyak diketemukan pada wanita usia di atas 50 tahun ya. Nah, rheumatoid arthritis seringkali merupakan sebuah kondisi autoimun yang sifatnya apa ya namanya ya, damage accumulation ya. Jadi semakin kita menua, ada banyak serangan-serangan yang sifatnya stres oksidatif, inflamatori, yang pada akhirnya nanti berkulminasi menjadi rheumatoid arthritis pada orang yang punya genetik yang rentan ya. Nah, sedangkan lupus walaupun merupakan kondisi autoimun yang paling terkenal, tetapi sebenarnya nggak terlalu banyak ya, hanya sekitar 0,5% lah populasi yang ada lupus ya. Selain itu kita banyak ketemu multiple sclerosis, makin lama makin banyak ya diketahui multiple sklerosis, diabetes tipe 1, Crohn's disease, dan psoriasis. Oke, kalau kita lihat jelas autoimun yang hubungannya sama hormonal ya, seperti Sjogren syndrome, lupus, penyakit tiroid ya, itu banyak diderita oleh perempuan. Sedangkan yang sifatnya pro-inflamatory ya, seperti ulcerative colitis, Sjogren's disease, kemudian ankylosing spondylitis, laki-laki dan perempuan kurang lebih agak mirip-mirip lah, kurang lebih 1:1 ya. Saat ini ada lebih dari sebenarnya 150 bukan 100 kondisi autoimunitas ya, yang tentunya tidak mungkin kita bahas semua ya. Nah, supaya mempermudah, jadi kita gunakan lupus erythematosus sistemik sebagai prototipikal ya, supaya apa teman-teman kira-kira bisa tahu gimana cara mendekatinya ya. Kita kasih contoh ya. Nah, pertama kita kasus ilustrasi dulu nih. Seorang perempuan berusia 14 tahun datang dengan keluhan bengkak di kaki dan tangan ya, memberat saat bangun tidur, membaik dengan aktivitas. 1 tahun sebelumnya terdiagnosis lupus dengan keterlibatan neuropsikiatrik, saat itu pasiennya kejang ya, dan ada keterlibatan ginjal. Pasien juga mengeluhkan reaksi alergi terhadap fenitoin dengan gejala bengkak, kemerahan seluruh tubuh. Tidak ada riwayat sakit sebelumnya, riwayat tumbuh kembang tidak ada masalah ya, penting riwayat tumbuh kembang. Tidak ada riwayat keluarga dengan kondisi autoimunitas. Pertanyaan ya, jadi nanti sama Safira dibantu untuk Zoom poll ya. Faktor epidemiologis apa yang mencerminkan karakteristik populasi pasien dengan lupus? A. Usia produktif, dekat dengan usia menarke, jenis kelamin perempuan, riwayat keluarga positif, atau jawaban A dan D benar. Coba kita Zoom poll. Mau kita hitung sampai berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Sudah ya? Oke. Kita end poll. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat sebagian besar itu menjawab jawaban A dan D benar, sedangkan kalau yang C adalah yang kedua jenis kelamin perempuan ya. Coba kita lihat mana yang benar ya jawabannya. Oke. Baik, kita lihat ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat tadi sudah saya jelaskan ya kurang lebih sekitar 0,5% ya populasi ada permasalahan lupus ya dengan berbagai macam derajat keberatan. Di kita tidak ada data yang spesifik, tapi Prof. Handono Kalim di Malang melakukan studi ya prevalence diperkirakan kurang lebih 0,5% dari populasi. Lumayan banyak kelihatannya kan, karena kalau misalnya kita 272 juta aja 0,5% berarti ada belasan juta orang dengan kondisi lupus. Nah, lupus mengenai sebagian besar wanita usia produktif ya. Jadi yang karakter epidemiologi dari lupus adalah perempuan ya, usia produktif ya. Nah, kabar baiknya adalah dengan kemajuan dari teknologi pengobatan, kita bisa lihat bahwa kesintasan pasien dengan lupus semakin lama semakin baik. Kalau zaman dulu orang dengan lupus seperti sebuah vonis ya, vonis akan mati atau meninggal dalam waktu cepat. Tapi saat ini di beberapa negara sudah ada survei kesintasan 5 dan 10 tahun di atas 90% ya. Kurang lebih kalau di Indonesia mungkin masih belum terlalu baik ya. Tapi kita menuju ke arah sana ya, karena orang semakin aware mengenai lupus dan juga pengobatan kita di Indonesia untuk diagnostik dan teknologi pengobatan juga hampir sama baiknya dengan negara-negara maju kecuali untuk obat-obatan yang baru ya. Nah, oleh karena semakin lama pasien lupus harapan hidupnya semakin panjang, maka pada saat kita menata laksana lupus tidak boleh hanya berfokus pada pengendalian aktivitas penyakit, tapi kita sudah harus mulai memikirkan bagaimana memperbaiki kualitas hidup dan perbaikan kapasitas fungsional pasien. Itu berlaku untuk semua kondisi autoimunitas ya. Jadi apapun yang saya bicarakan mengenai lupus pada saat ini berlaku untuk semua kondisi autoimunitas sama ya, karena sebagian besar untuk masalah diagnostik, untuk masalah terapi perkembangannya sangat signifikan ya, walaupun ada beberapa kondisi autoimun yang untuk metode diagnostiknya masih agak sulit ya. Nah, bagaimana secara patofisiologi? Ingat, walaupun saya berbicara mengenai lupus, tapi keterkaitannya adalah dengan kondisi autoimun yang lain ya, kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, pertanyaannya sebelum kita melanjutkan, karakteristik patofisiologi apa yang menggambarkan lupus eritematosus sistemik? Disfungsi sel limfosit B, disfungsi sistem imun bawaan, sel limfosit T, A dan C benar atau semua jawaban benar? Yuk dimulai, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kita lihat. Sebagian besar menjawab semua jawaban benar ya, sebagian kecil menjawab A dan C benar ya. Jadi kita lihat karakteristik apa sih sebenarnya yang menggambarkan untuk lupus ya. Oke. Nah, kenapa penting untuk tahu karakteristik patofisiologi masing-masing kondisi autoimun? Karena kondisi autoimun merupakan kondisi yang kompleks. Seringkali karena jumlah sampelnya kecil, penelitiannya nggak banyak. Ya, yang banyak penelitian adalah mengenai lupus, rheumatoid arthritis, tapi nanti akan ada kondisi-kondisi autoimun yang spesifik, jumlahnya kecil sekali. Yang ada cuma data-data patofisiologi. Nah, kalau misalnya kita mengalami kesulitan dalam hal mengobati karena nggak ada evidence, maka dengan mengetahui karakteristik patofisiologi autoimun atau alergi atau sebenarnya semua penyakit ya, maka kita bisa berpikir alternatif terapi apa yang kita bisa berikan kepada pasien misalnya yang gagal terapi atau ada hipersensitivitas terhadap obat-obatan yang kita kasih. Jadi patofisiologi penting untuk mengarahkan educated guess kamu ke arah mana ya. Kalau kita lihat ya, lupus karakteristik utamanya adalah disfungsi dari sel imun adaptif ya. Kalau kita berbicara adaptif berarti adalah T cell dan B cell. Oke. Jadi sel imun innate walaupun terdampak pada lupus tetapi bukan karakteristik utama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat
kalau misalnya ditanyakan sistem imun apa yang terdampak pada sebuah penyakit, jawabannya sebenarnya semua, ya, karena di dalam tubuh sistem imun innate dan adaptif itu saling berinteraksi. Tapi kalau kita bertanya karakteristik, maka tentunya adalah yang memainkan peranan penting. Pada lupus, permasalahan terjadi oleh karena disregulasi dari sel B ya yang menghasilkan autoantibody dan juga sel T yang merupakan bridging ya antara sel imun innate dengan sel imun adaptif. Seringkali permasalahan terjadi di T helper 1 yang menyebabkan sitokin proinflamatorik seperti interferon gamma, TNF alpha ya. Begitu juga T helper 17 ya. Kita tahu bahwa sel T autoreaktif merupakan salah satu pemain kunci ya. Jadi ada peningkatan interleukin 17 pada pasien dengan lupus. Walaupun belum tentu itu bisa ditranslate terhadap manfaat untuk kita berikan terapi biologis misalnya ya, karena pemberian anti interleukin 17 pada lupus ternyata manfaatnya kurang begitu bagus. Nah, yang memainkan peranan kunci utama pada lupus adalah memang sel B ya. Dia memainkan produksi autoantibody seperti yang kita tahu, mulai dari anti dsDNA, kemudian ada anti kardiolipin, ada anti beta 2 glikoprotein ya, dan berbagai autoantibody lainnya yang mungkin saat ini kita masih belum tahu kira-kira peranannya terhadap lupus itu seperti apa ya. Kenapa sel B dianggap yang memainkan peranan penting? Karena terapi-terapi yang mentargetkan sel B ya seperti pemberian rituximab ya anti CD20 ya, kemudian nanti ada pemberian lagi yang baru itu seperti nivolizumab dan lain sebagainya, monoklonal antibody yang mengarahkan ke sel B itu memberikan manfaat pada saat kita berikan terapi. Oke, nah ini satu konsep yang saya mau jelaskan baik kepada kalian semua, bahwa di dalam sebuah individu yang mengalami kondisi autoimunitas, sebenarnya itu bukan sebuah clear cut. Ya, clear cut orang RA saja, orang lupus saja, orang Sjogren saja. Tidak begitu. Jadi permasalahan yang terjadi pada kondisi autoimunitas adalah pendekatan pada autoimunitas tidak seperti pendekatan pada alergi. Jadi kalau pada alergi kita sudah tahu mekanismenya apa, maka pemberian terapi adalah sesuai mekanismenya itu. Walaupun munculnya dermatitis atopi, munculnya rinitis alergi, munculnya asma, tapi kita tahu permasalahannya adalah karena alergi, ya karena IgE mediated. Oke, pada autoimun karena orang dulunya pada bingung, maka seringkali autoimun saat ini terkotak-kotak. Ya, pasien inflammatory bowel disease jatahnya gastroenterologi. Pasien ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, jatahnya rheumatologi. Pasien dengan psoriasis, jatahnya kulit. Pasien dengan myasthenia gravis, jatahnya saraf. Padahal, kalau misalnya kita tahu dan sudah bisa mendeskripsikan permasalahan kondisi autoimunitas, apakah itu innate, apakah itu adaptif, apakah lebih besar autoinflamasinya di mana innate yang memainkan peranan penting, atau autoimmunity di mana adaptif atau sel B dan sel T yang memainkan peranan penting, kita bisa tahu bahwa manifestasi dari kondisi autoimunitas itu bisa berpindah-pindah, bisa bergeser-geser. Ya, tetapi permasalahannya tetap sama. Ya, dan sistem organ yang terlibat itu adalah kita bisa paham. Ya, sehingga kita bisa memberikan terapi sesuai dengan mekanisme yang terjadi, bukan berdasarkan gambaran penyakitnya, ya, karena nanti bingung. Kalau tiba-tiba ya satu orang kan bisa nih dia berada di posisi sini. Ini merupakan kondisi yang kita bilang namanya polygenic autoimmune disease, ya. Pada orang yang sama ada komponen gangguan sel imun adaptif dan ada sedikit gangguan dari autoinflamasi atau sel imun innate. Ya, nanti pasiennya ada RA overlap dengan SLE, overlap misalnya dengan adrenal insufficiency, ya. Kemudian dia akan berobat ke seorang konsultan alergi imunologi
berobat ke seorang konsultan endokrin karena dia ada adrenal insufficiency, dan dia akan berobat ke seorang rheumatolog karena dia ada rheumatoid arthritis. Dia akan mendapatkan obat dari 3 dokter, multiple, padahal permasalahannya satu, yaitu dysregulasi dari sel B dan sel T. Oke, sehingga makin banyak dokter seringkali bukan makin jelas, apalagi makin banyak konsultan, ya masing-masing dalam di satu ilmunya sendiri, tapi lupa dengan kondisi yang lain, ya. Jadi kalau kita mendekati pasien dengan kondisi autoimunitas harus seperti kita mendekati pasien dengan kondisi alergi, yaitu tahu dulu permasalahannya, pencetus utamanya apa. Sehingga kalau kita tahu what happened inside the body under the disease, maka kita bisa mengobati pasien dengan baik, gitu ya. Itu yang kita bilang namanya memahami patofisiologi, itu kunci untuk memahami sebuah kondisi penyakit. Oke. Nah, pada pasien ini tambah lagi ya, ada alergi terhadap phenytoin. Itu panjang ya, nanti kalian akan tambah bingung. Oke, kenapa penting untuk tahu mekanisme imunologisnya? Kenapa penting untuk mengobati pasien berdasarkan kelainan imunologis apa yang terjadi? Karena ke depannya permasalahan alergi, imunologi, ya, autoimunitas itu akan mengarahkan ke yang namanya terapi target. Ya, dan kalau kita tahu masalah imunitas itu adalah dasar dari berbagai macam kondisi kronik manusia. Mulai dari autoimun, alergi jelas ya, tapi ternyata diabetes, hipertensi, aging, kemudian cancer ya, itu ada peranan sistem imun yang memainkan. Ya, dan kedepannya contohnya cancer aja. Sekarang yang sedang naik daun adalah cancer imunoterapi. Bagaimana caranya kita memodulasi sistem imun supaya sistem imun yang memang tugas utamanya adalah mencegah seseorang terkena kanker bisa berfungsi optimal ya. Jadi tren kedepannya adalah hampir semua penyakit harus dipikirkan bagaimana cara kita memodulasi sistem imunnya, walaupun tidak harus semuanya dengan terapi biologis ya. Nggak lucu kalau pasien diabetes tiba-tiba kita berikan rituximab gitu ya, karena kata dokter Stephen ada hubungan dengan sistem imun yang nggak gitu ya. Tapi kita harus berpikir apakah kondisi ini disebabkan oleh karena misalnya ada autoinflamasi nggak? Jangan-jangan pasiennya ada chronic inflammation yang menyebabkan resistensi insulin yang meningkat, dia ada diabetes ya. Kadangkala ya, contohnya ini agak melenceng sedikit. Pasien diabetes, gula darahnya sudah terkontrol. Ya, seringkali kalau seorang diabetolog berpikirnya hanya masalah mengendalikan gula darah, maka dia akan naikin insulinnya terus. Ya, tapi kalau dia berpikir jangan-jangan ada chronic inflammation nih, yang keladinya dari mana yang bikin dia inflamasi? Oh, ternyata pasiennya misalnya masih ngerokok. Oh, ternyata giginya berantakan, ada banyak gingivitis, ada banyak infeksi kronik, makanya gula darahnya nggak bisa terkontrol. Banyak pasien-pasien yang setelah giginya dirapiin gula darahnya bagus. Banyak pasien-pasien PPOK yang setelah giginya dirapiin ya eksaserbasi PPOK-nya berkurang. Ya, di situ kita berpikir kalau kita bisa memahami kondisi sistem imun ya. Dalam kaitan dengan SLE ya, saat ini ada banyak terapi-terapi baru ya seperti belimumab ya, rituximab udah jelas sudah cukup banyak. Kedepannya modulasi sel T dengan voclosporin ya, ini adalah studi-studi yang belakangan ini lagi banyak beredar ya, bagaimana kita terus berupaya untuk memodulasi ya. Jadi penting untuk tahu patofisiologi, tujuannya adalah itu ya. Oke, nah sekarang setelah kalian tahu patofisiologi untuk kondisi autoimun, kalian harus tahu perjalanan klinisnya dan bagaimana cara mendiagnosis. Tujuannya supaya apa? Ya, karena ini adalah untuk istilahnya apa ya, di praktek klinis sehari-hari. Yang penting kalian harus tahu kapan kalian harus merujuk, kapan kalian harus bisa menangani ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat di BPJS ya, itu lupus ya. Itu lupus tanpa komplikasi ya, misalnya hanya artritis lupus atau mukokutaneus lupus, itu masuk program rujuk balik loh. Artinya apa? Kalau sudah saya diagnosis, kalau sudah saya terapi terkontrol, harusnya kalian di vaskes lini pertama ya atau dokter umum ya, itu harus bisa menangani.
Nah, jadi makanya kalian harus tahu. Tapi kan juga harus tahu nih, oh pasien lupus ini sebentar lagi bisa jadi nefritis, jadi harus cepat-cepat kita rujuk. Jangan sampai sudah overblown, kemudian dia sudah mengalami komplikasi baru kamu rujuk. Tapi juga jangan sebaliknya, takut, nggak berani menangani pasien hanya dengan artritis lupus saja atau dengan mucokutaneous lupus saja, harus bisa menangani. Oke, baik. Nah, jadi ini pasien yang sama. Pada pemeriksaan fisik ya 14 tahun, ingat, ditemukan tekanan darah 145/95. Rambut mudah rontok, ada malar rash, ada lesi diskoid pada ekstremitas atas, dan ada pitting edem pada ekstremitas bawah. Ya, pada pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya anemia ringan 10,2, leukopenia 2.300, trombositosis 532, penurunan C3 dan C4, ANAIEF 1/1000, pola speckled, anti-DS DNA 1200, tinggi banget ya. Gross proteinuria 1200 mg per 24 jam ya. Pertanyaan saya, mana yang bukan termasuk domain klinis dalam kriteria klasifikasi SLE Euler ACR 2019? A, rambut mudah rontok, malar rash, lesi diskoid, edema pitting, atau leukopenia. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Kurang lebih terbagi agak mirip-mirip antara rambut mudah rontok, edema pitting, dan leukopenia ya. Jawaban yang benar adalah edema pitting ya. Nah, kenapa sih saya menanyakan mengenai kriteria klasifikasi? Seringkali pada kondisi autoimun itu tidak ada kriteria diagnostik ya. Jadi kalau misalnya saya suka kasih pertanyaan jebakan ya, lupus kriteria diagnosisnya apa? Nggak ada, adanya kriteria klasifikasi. Kenapa? Karena untuk bisa menegakkan diagnosis, kita harus memenuhi kaidah yang namanya hukum apa tuh? Kok saya lupa. Safira apa namanya? Prinsip apa yang kalau kuman bisa diidentifikasi dan kemudian kalau diberikan kepada orang lain, kemudian orang tersebut akan mengalami infeksi yang sama. Apa namanya? Infeksi, Dok, bukan? Bukan. Nama orang, ya gue lupa lah. Pokoknya intinya, kita harus menemukan patofisiologi yang jelas, etiologi yang jelas, baru boleh bikin kriteria diagnosis. Permasalahannya pada banyak kondisi autoimunitas, gambaran klinisnya kita tahu, ya, perjalanan penyakitnya kita tahu, tetapi kita belum menemukan prinsip patofisiologi yang benar-benar baku ya, karena masih banyak yang belum kita tahu. Makanya beraninya cuma bilang kriteria klasifikasi. Oh, kalau ada orang dengan keluhan ini dengan pemeriksaan laboratorium ini, makanya ini kita bilang sebagai lupus. Kalau yang begini-begini namanya rheumatoid arthritis. Kalau yang begini-begini namanya Sjogren syndrome. Ya, nggak banyak ada kriteria diagnosis di autoimun. Ya, beda sama diabetes. Jelas pasien diabetes cut off-nya segini, gula darah puasa di atas 126, diabetes. Kenapa? Karena dari hasil penelitian panjang bla 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 segala macam, sebagian orang akan mengalami ini, sebagian akan mengalami ini, sebagian mengalami ini, sehingga harus dikendalikan gitu ya. Jelas ya. Kalau autoimun masih banyak yang kita belum tahu. Oke, jadi makanya pakainya kriteria diagnostik. Oke. Nah, penting makanya perlu kriteria diagnosis dan perlu tahu bagaimana gambaran klinis ya. Jadi kalau misalnya lupus, kita tahu permasalahannya adalah terjadi kerusakan organ terkait disfungsi sel B dan sel T. Ya, gejalanya bisa macam-macam. Ya, lupus penyakit 1000 wajah, mulai dari atas ya, rambut rontok sampai ke otak, kejang-kejang, neuropsikiatrik lupus, brain fog, gangguan konsentrasi, sampai ujung kaki ya, Raynaud phenomenon dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bukan terjadi hanya pada lupus, ya. Sebagian besar kondisi autoimun sistemik gejalanya tidak jelas, makanya cuma berani bilang kriteria klasifikasi, nggak berani bilang kriteria diagnostik, ya. Karena bisa saja kalau kamu bilang diagnostik itu kan kayak sudah palu hakim diketuk, ya. Vonisnya apa, dok?
diabetes. Selamanya 100 dokter ditanya, 100 orang akan bilang kamu diabetes karena gula darah puasa di atas 126, HbA1c di atas 6,5. Sepakat semua ya. Tapi 100 orang ditanya, 100 dokter ditanya, satu pasien yang sama, bisa satu bilang lupus, satu bilang RA, satu bilang MCTD, Mixed Connective Tissue Disease, satu bilang undifferentiated connective tissue disease gitu ya. Makanya autoimun sistemik seringkali cuma berani bilang kriteria kriteria klasifikasi. Oke, tapi kita perlu tahu ya, dan pentingnya adalah pengalaman sebenarnya. Dengan mengaplikasikan kriteria diagnostik secara konsisten, maka lama-lama kita akan tahu gambarannya ya. Sama kayak kamu sudah sering melihat lukisan karya Monet, karya Degas ya, karya Leonardo da Vinci, begitu kamu ngelihat sekelebatan aja kamu sudah langsung tahu. Oh, ini lukisannya karya Monet. Bukan, ini karyanya Degas. Enggak, Monet itu begini. Makanya begitu saya lihat, saya tahu ini adalah lukisannya Monet, bukan karya orang lain, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat diagnostik lupus dan juga kondisi autoimun yang lain? Ya, harus selalu dilakukan langkah yang stepwise. Ya, jadi saya selalu biasanya kalau di klinik saya karena pasiennya lumayan complicated ya, kalian juga biasanya ho-oh aja gitu. Yang saya lakukan adalah saya memberikan contoh. Saya selalu dengarkan cerita pasien. Pasiennya punya keluhan apa? Bagaimana ceritanya dia dari awal pertama masa sakit. Kalau masa sakitnya dari kecil, dari kecil. Kalau dari kecil nggak ada masalah, masa sakitnya di remaja, ceritain dari remaja. Supaya kamu tahu urutan perjalanannya dia cocok nggak dengan kondisi autoimunitas spesifik. Kalau lupus ya, jangan kamu kayak detektif, kamu teror pasiennya, nyeri sendi nggak, malah rash nggak, fever nggak, itu namanya kamu jadi interrogator ya. Nanti pasiennya akan gagap dan dia menjelaskan hal yang tidak jelas. Tapi biarkan pasien bercerita. Setelah dia bercerita dengan keluhannya ya, sambil kamu biasalah metode Sokratesnya jangan dilupakan. Tanyakan bagaimana terus apa ya. Dari situ kalau manifestasinya cocok terhadap lupus, baru kamu mintakan pemeriksaan antibodi untuk membantu penegakan diagnosis lupus. Jangan dibalik. Pasiennya diperiksakan ANA-IF, ANA-profile, baru setelah itu kamu mencoba melakukan cocokologi. Yang terjadi sekarang adalah sering dokter, pasien dikit-dikit diperiksakan ANA-IF, ANA-profile. Kemudian dokternya bingung, pasiennya bingung, dirujuk ke saya. Sayanya bingung ngejelasinnya. Kenapa dokter itu dari awal minta pemeriksaan ANA-IF, ANA-profile. Kenapa? Karena pemeriksaan autoantibodi sering diketemukan pada orang normal. Tapi pemeriksaan autoantibodi juga tidak selalu diketemukan pada kondisi autoimunitas yang spesifik. Ya, sehingga benar-benar pemeriksaan autoantibodi apapun itu ya, kalau di lupus kan ANA, anti-dsDNA ya, kalau misalnya di miastenia gravis misalnya anti-cholinesterase reseptor antibody itu bisa diketemukan pada orang-orang yang sehat, bisa seperti kalau pada ANA 3 dari 10 orang itu ANA-nya positif. Ya, orang sehat tanpa ada masalah ya. Jadi kalau iseng-iseng nih, sekarang ada 51 partisipan, saya periksain ANA-IF-nya positif, 15 orang akan positif. Ya, tanpa ada keluhan apa-apa ya. Seringkali karena respons dari sistem imun biasa. Dan kalau misalnya kamu ingat apa yang sudah saya ajarkan di FMS 3 dan 4, kalau yang anak UPH pasti sudah tahu ya kenapa bisa ada autoantibody positif sesekali naik turun. Banyak hal lah, bisa karena infeksi, bisa karena proses imunitas dan lain sebagainya ya. Jadi harus selalu ada kriteria klinisnya, ada kriteria antibodinya ya. Setelah itu singkirkan yang mirip-mirip ya. Apakah karena obat-obatan, apakah penyakit autoimun lain, apakah karena infeksi ya. Kalau kita orang Indonesia 3 huruf yang paling penting, TBC ya. Apapun penyakitnya yang sifatnya sistemik, singkirkan dulu TBC.
Habis itu kalau curiga yang lain singkirkanlah apakah Epstein-Barr virus, HIV ya, parvovirus B19, tapi pilih-pilih, jangan semuanya diperiksain. Kenapa? Pemeriksaannya mahal, terus udah gitu EBV positif, obatnya apa? Gak ada. Ya. Tapi kalau TBC kamu harus singkirkan karena obatnya ada. Kalau di daerah yang endemik malaria, singkirkan dulu malaria. Jangan berpikir yang jarang-jarang dulu. Ya karena semangat habis ikut sitosium mengenai autoimun, besok pasien dengan gejala apapun dianggap autoimun gitu. Oke, jadi singkirkan dulu ya. Kalau usia lanjut di atas usia 60 tahun, pikirkan keganasan bukan, terutama keganasan hematologik. Apalagi kalau di pemeriksaan fisik ketemu ada limfadenopati multiple misalnya ya. Multiple sclerosis, Still's disease itu seringkali kalau Still's disease pada usia lebih muda dan kebanyakan pada laki-laki gitu ya. Oke. Nah, ini yang kita bilang classification criteria. Tadi jawabannya edema pitting ya. Jadi kita mesti tahu tuh, kalau misalnya untuk diagnostik biasanya kriteria diagnostik autoimun akan minta clinical domain sama immunological domain, atau ada juga kalau yang sifatnya organ spesifik PA ya, seperti Sjogren syndrome mintanya PA, kelenjar parotid misalnya. Kemudian kalau misalnya untuk apa lagi yang mintanya biopsi, Kikuchi Fujimoto disease ya, itu mintanya PA ya. Kemudian vaskulitis yang spesifik mintanya PA untuk kriteria diagnostik ya. Jadi biasanya antara kalau yang sistemik autoimmune disease, clinical immunological, tapi kalau misalnya yang organ spesifik ya biasanya mereka minta bisa clinical immunological, tapi bisa juga ada yang minta PA. Oke. Kalau ada keraguan, kalau organ spesifik, jangan obatin dulu, PA dulu. Oke. Nah, kalau lupus kriteria diagnosisnya seperti ini ya. Jadi harus jelas. Oke. Udah paham ya kriteria diagnostik, ada clinical, ada immunological, dan boleh dibilang sebagai lupus kalau lebih sama dengan 10 ya, scoring system ya. Kenapa ada scoring system? Karena nggak tahu secara jelas kriteria diagnostiknya apa. Jadi pakai scoring lah kira-kira ya, sama kayak kita ujian OSCE ya. Kalau borderline regressionnya segini, kemungkinan besar bisalah anak ini ya. Bisa juga nggak bisa dia hoki bisa. Oke. Baik, kasus ilustrasi lanjutan ya. Pada kasus ini diketemukan ada riwayat kejang, rambut mudah rontok, malares, lesi diskoid, edema pitting, anemia, leukopenia, trombositosis, gross proteinuria, kadar komplement rendah, ANAIF 1:1000, anti-dsDNA 1230. Skornya berapa? Nih, saya kasih contekan. Kita kasih waktu ya, kita hitung 15 detik sebelum kita mulai survei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 26 ya. Oke, saya sendiri lupa, tapi 26 ya. Saya udah tulis ini contekannya ya. Ingat, kalau misalnya pada lupus harus selalu ada immunological domain-nya sebagai entry kriteria ya, yaitu ANA-nya 1:80. Tapi pada beberapa orang ada yang ANA-nya negatif atau ANA-nya titernya rendah. Nggak semeyakinkan kasus kita yang 1:1000 gitu ya. Ada yang ANA negatif atau cuma 1:100 ya. Tapi kita punya alternatif entry kriteria. Ntar kondisi autoimun yang lain juga begitu. Akan ada alternatif entry kriteria. Kenapa ya? Sekali lagi, masalahnya autoimun belum jelas ya. Jadi selalu ada alternatif lainnya ya. Diabetes kan nggak ada ya entry kriteria alternatif ya. Ada sih, maksudnya bisa dengan gula darah puasa, bisa dengan HbA1c, bisa dengan tes toleransi glukosa atau gula darah sewaktu. Tapi kan itu bukan alternatif ya. Semuanya permasalahannya sama, masalah glukosa ya. Kalau ini enggak, anaknya negatif. Terus tadi baru datang pasiennya. Kalau misalnya Anet sama Andreas tuh udah jago banget ya. Mereka sudah tahu ya bagaimana cara mendiagnosis pasien lupus dengan ANA negatif ya. Kita pakai entry kriteria yang lain, yaitu bisa dengan komplement yang rendah
atau antifosfolipid yang positif ya. Jadi kalau pasien tadi dia anti kardiolipin antibody yang IgM-nya positif ya. Jadi skornya lebih dari 10 dianggap SLE gitu ya. Jadi itu kita gunakan kalau pada kasus-kasus yang tidak jelas. Tapi jangan lupa kadang-kadang ada juga yang kita bilang namanya clinical SLE ya. Jadi pasiennya ananya positif, mungkin titernya rendah ya, tapi immunological score yang lainnya negatif. Komplement normal, anti dsDNA normal, ya, ACA, anti beta 2 glikoprotein, lupus antikoagulannya normal. Ya, klinikalnya 0. Imunologicalnya 0, tapi klinisnya jelas pasien ini. Ya, nanti akan ada banyak pasien-pasien kayak begitu. Itu kita bisa bilang sebagai clinical SLE. Begitu juga pada kondisi-kondisi autoimun yang lain. Nanti akan ada seronegatif rheumatoid arthritis. Ya, akan ada miastenia sindrom. Ya, kenapa? Miastenia jelas nih, miastenia grafis, tapi colin esterase reseptor antibodinya negatif. Ya, hanya karena mungkin kita tidak tahu antibodinya apa, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan yang lebih spesifik gitu, tapi klinisnya jelas ya. Di situ kita bilang miastenia sindrom kah, klinikal SLE kah, RA seronegatif kah, atau ada yang lebih gila lagi namanya UCTD, undifferentiated connective tissue disease ya. Tidak tahu ini, tapi ada autoimun terkait sama jaringan ikat. Nggak tahu tapi apa gitu ya. Oke. Nah, kalau terapi, saya nggak terlalu suka membahas terapi pada kondisi autoimun, terutama terapi yang sifatnya spesifik, karena selalu berubah. Tapi karena kalian akan praktek di klinis sehari-hari, aku akan jelaskan yang bisa kalian lakukan di klinis sehari-hari. Ya, nanti juga akan ada banyak kondisi-kondisi terkait autoimun lain. Ya, tapi yang paling penting adalah kamu harus tahu dulu, ya, bagaimana perjalanan klinis sebuah penyakit. Ya, 70% lupus sifatnya relapsing remitting, ya, dia akan relapse remisi relapse remisi. Makanya kenapa saya nggak berkeberatan di BPJS kalau misalnya sudah terkontrol masuk rujuk balik. Kenapa? Karena dia bisa remisi. Ya, ada yang relapsing remitting, ada yang remisi panjang. Jadi 85% pasien lupus bisa remisi. Kalau yang remisi kita balikin ke fase 1, kamu manage ya. Kamu manage, kamu lihat ya. Yang saya tangani cuman kalau lagi relapse atau dia persistently aktif, maunya begitu. Ya, jadi kamu harus ngerti. Nah, penting banget kalau kamu harus tahu bagaimana perjalanannya. Kenapa? Karena pada kondisi autoimun, jangan sampai pasiennya tidak terkontrol dengan baik sehingga dia terjadi damage accumulation. Ya, sehingga seiring dia menua, ya mungkin pasiennya nggak dalam bahaya gitu, tapi karena kamu tidak berhasil mengendalikan penyakitnya dengan baik, maka dia akan mengalami penurunan kapasitas fungsional yang dramatis, sehingga permasalahannya akan terjadi pada usia lanjut. Ya, yang kita mau pasiennya adalah disease activity-nya benar-benar terkontrol, tidak ada flare, ya, sehingga damage-nya bisa minim, sehingga pasiennya bisa mengalami kualitas hidup yang baik dalam jangka panjang. Itu kita bilang namanya treat to target, ya, bukan treat to treat nih, salah dia, treat to target strategi, ya. Jadi harus ada targetnya, ya. Nah, ribet ya kalau bicara autoimun ya. Sekarang sudah 38 menit, boleh kita lanjutin. Kalau misalnya gimana caranya dok supaya kalian bisa mengatasi treat to target untuk lupus ataupun kondisi autoimun yang lain? Kalian harus tahu dua, disease activity index sama flare. Ya, bagaimana keterkendalian kondisi pasien, ya. Kalau misalnya pada lupus kita tahu namanya SLEDAI, tapi akan ada disease activity index yang lain, ya. Pada ankylosing spondylitis namanya BASDAI, pada rheumatoid arthritis ada namanya DAS, ya. Intinya adalah disease activity, ya. Di sini target kita adalah minimal low activity, ya. Kalau di SLEDAI ada perubahan lebih dari 3, namanya flare. Kalau ketemu flare, cari tahu flare-nya flare yang mana. Flare ringan, flare sedang, flare berat. Karena nanti penanganan masing-masing flare bisa beda-beda. Mungkin flare-nya kamu nggak usah terlalu pusing lah. Ya, kalau misalnya, wah, pasien yang biasa terkontrol sama kamu, biasanya SLEDAI-nya 0, 1, 2, tiba-tiba SLEDAI-nya 6. Oke, pasiennya flare.
Ya, pasiennya flare, rujuk ke saya, nggak apa-apa. Yang paling penting kalian tahu apakah pasien tersebut flare atau tidak dengan cara menerapkan pengukuran disease activity secara konsisten. Jadi kalau punya pasien dengan kondisi autoimun harus melakukan disease activity index ya. Kadangkala kalau misalnya kamu sudah pinter, kamu sudah punya pengalaman banyak, kamu bisa melakukan physician global assessment. Ya, misalnya kamu sudah punya banyak pengalaman, kamu sudah paham, kamu sudah bisa nilai, oh pasien ini lagi 6 nih, oh pasien ini lagi 7 nih, oh pasien ini lagi 2, lagi 1 gitu. Jadi bisa dilakukan seperti itu kalau pengalamannya udah banyak. Kalau belum, lakukan dulu secara konsisten, ukur poin per poinnya pasiennya itu ya. Nggak harus selalu dengan pemeriksaan yang ribet-ribet ya. Bisa saja SLEDAI ada yang namanya max SLEDAI. Jadi cuman dengan anamnesis pasiennya dan pemeriksaan fisik kita sudah bisa ukur. Oke, baik. Nah, sekarang kan kita mau melakukan terapi ya. Jadi pada pasien ini didapatkan skor SLEDAI 2K-nya 13, artinya ada aktivitas tinggi dan flare walaupun tanpa ada data sebelumnya ya. Terapi apa yang paling sesuai ya? Prednison setengah miligram per kilogram berat badan plus hidroksikloroquine, prednison setengah miligram per kilo plus azathioprine, prednison 1 miligram plus mycophenolic acid, prednison 1 mg plus mycophenolic acid-nya kok. Ini ada yang salah copy nih. Oke. Sedangkan yang satunya lagi Pulse 2 kali 500 mg IV plus mycophenolic acid-nya 2 kali 720 mg. Oke. Saya hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Oke. Jawaban yang benar E ya. Jadi kita pulse ya. Jadi kalau misalnya pada pasien dengan kondisi flare yang berat ya, seringkali pada kondisi autoimun kita melakukan pulse terapi ya. Nanti kapan-kapan kalau mau saya ajarin mengenai efek genomik dan non genomik dari kortikosteroid ya. Pulse intinya adalah supaya kita bisa mendapatkan efek secara cepat ya, biasanya dalam waktu 3 hari aja. Plus kita kombinasi sama imunosupresan. Tapi tentunya ini bukan untuk praktek klinis sehari-hari ya. Untuk praktek klinis sehari-hari, kan pasti kalian akan ketemu pasien lupus yang sifatnya mild. Ya, kalau kamu ketemu pasien lupus yang sifatnya mild, terapinya itu cukup dengan glukokortikoid plus hidroksikloroquine. Ya, jadi saat ini hidroksikloroquine itu merupakan baseline terapi untuk lupus dan juga beberapa kondisi autoimun lain yang punya keterkaitan masalah pemrosesan antigen. Ya, kenapa? Karena hidroksikloroquine dia akan mengakibatkan terjadinya asidifikasi intraselular yang jangka panjang dia akan membuat pemrosesan antigen itu menjadi diturunkan ya sehingga menjadi bisa lebih baik ya. Tapi kamu jangan lupa ya, seringkali asik ngobatin kasih glukokortikoid, kasih hidroksikloroquine atau kalau perlu pada permasalahan sendi bisa kasih methotrexate, boleh nggak ya? Boleh kalau kamu yakin bisa mengeksklud TB, mengeksklud hepatitis B ya. Jangan takut, boleh juga ya. Tapi biasanya sih kalau dokter umum mainnya di sini nih, glukokortikoid plus hidroksikloroquine. Ya dosisnya mulai dari dosis inflamasi setengah miligram per kilogram berat badan. Ya habis itu diturunkan dalam waktu 6 minggu. Tapi jangan lupa sun protection-nya, vaksinasinya, exercise-nya, hentikan merokok, kendalikan berat badan, tekanan darah, dislipidemia, permasalahan glukosa, ya itu kan semua kalian bisa lakukan, ya. Dan jangan lupa target terapinya adalah di sini, ya pasien remisi dengan SLEDAI 0, hidroksikloroquine dan tanpa glukokortikoid, ya. Seringkali yang terjadi adalah lupa menurunkan kortikosteroid sampai stop. Ya, pakai steroid terus-terusan jangka panjang tanpa ada rencana untuk nurunin, jarang-jarangin sampai stop. Ya, sebagian besar pasien bisa remisi. Walaupun ada juga yang membutuhkan terapi jangka panjang kalau dia ada low disease activity dengan steroid kurang dari 7,5 mg
per hari ya, setara dengan prednison. Oke. Nah, ini kalau ada lupus nefritis ya, yang tadi saya bilang ya, pasien ini kan ada lupus nefritis, makanya kita pulse ya, glukokortikoid pulse plus imunosupresan ya, evaluasi responsnya bagaimana, itu adalah ranahnya saya ya. Jadi kalau flare-nya hebat, rujuk aja, nggak usah pusing, oke? Karena kalau klinis sehari-hari nggak begini terapinya, oke? Nah, sekarang ilustrasi lanjutan. Pasiennya responsnya bagus dengan pulse prednison dan asam micofenolat ya. 3 bulan pasca perawatan, urinalisis tenang dengan albumin kreatinin rasio 120 mg per desiliter. Rencana lanjutan terapinya bagaimana? Yuk sambil dibuka ininya surveinya. Tap down sampai 0,5 mg per kilogram berat badan prednison, tap down steroid sampai dosis 7,5 mg per hari, tap down sampai stop, ganti imunosupresan dengan azathioprin, atau ganti imunosupresan dengan tacrolimus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Jadi separuh-separuh ya, antara yang optimis bisa tap down sampai stop, dan juga antara yang pesimis, hanya mau tap down steroid sampai dosis kurang dari 7,5 mg per hari. Oke. Yang optimis baru lulus ya. Yang pesimis sudah lama praktek ya. Dia sudah tahu bahwa seringkali banyak juga yang nggak bisa. Nah, tapi lebih realistis. Jadi kita lihat nih pasien ini ya. Pasien ini kan dia punya flare-nya berat ya. Jadi biasanya kalau pasien usia muda ya, makanya itu penting tuh. Kenapa kamu harus tahu epidemiologi dan patofisiologi untuk menentukan bisa nggak nih pasien ini masuk target terapi utama. Ini kita realistis pada pasien ini di usia muda, ya baru 14 tahun, ada berbagai macam kelainan. Jadi biasanya pasti genetiknya berat. Ya, kalau genetiknya berat, kita nggak bisa remisi. Dalam artian pasiennya tanpa terapi. Ya, seringkali ini kita bisa sampai low disease activity aja kita sudah puji Tuhan. Ya, sehingga pasien ini harus kita jelasin. Bu, Pak, anaknya rencananya adalah sampai kortikosteroidnya serendah mungkin, tanpa terjadi gangguan organ, tanpa terjadi aktivitas penyakit yang berat. Ya, dan kemudian juga kita coba turunkan imunosupresannya. Tapi kalau misalnya pasiennya cuman artritis lupus atau diskoid lupus, ya bisa sampai berhenti, bisa sampai remisi. Ini justru adalah ranahnya kalian nih, karena kemungkinan besar kalian cuman mukokutan, muskuloskeletal lupus, harusnya sudah terapinya mudah, udah gitu pasiennya bisa di tapering down sampai dia berhenti. Ya, oke. Nah, ini saya run through singkat aja karena akan panjang kalau kita bahas. Saya sudah 47 menit ya, jadi nanti bertele-tele ntar pada ngantuk ya, saya juga udah mulai ngantuk. Oke, lanjutan ya. Jadi udah pengobatan 12 bulan stabil dengan prednison 5 mg seminggu 2 kali, asam micofenolat, hidroksikloroquine. Ada pertanyaan, apakah yang harus dilakukan ke depannya? Apakah ada penyesuaian gaya hidup yang harus dilakukan? Oke, yuk kita coba sambil jawab. Perlu melakukan latihan fisik dengan beban, melatih kelenturan dan keseimbangan, perlu mengatur diet, minimalisir makanan olahraga, karbohidrat sederhana, dan daging merah dipantang ya maksudnya. Kemudian perlu gabung komunitas penyintas untuk dukungan sebaya. D, tidak perlu melakukan penyesuaian gaya hidup. E, jawaban A, B, dan C benar. Gampang lah ya. 1, 2, 3, 4. Ih, udah pada teler. Ini pada nggak jawab. 6, 7, 8, 9, 10. Syafira kok nggak ada yang jawab? Nomor 6. Iya, bentar dokter, coba bisa restart lagi nggak ya? Oh, nih aku relaunch deh, Dok. Oke. Ya udahlah ya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Sebagian besar udah ini ya, udah tahu ya. Jadi ya pastinya adalah jawaban standar.
A, B, dan C benar ya. Tapi seberapa penting ya kalian harus tahu penting untuk dilakukan. Kenapa ya? Ini aku ini nggak usah lah ya, kita lewatin biar cepat. Kalian harus tahu bahwa untuk kondisi autoimun tadi saya udah jelasin ya, bahwa selalu ada keterkaitan antara masalah genetik, faktor lingkungan, dan juga faktor endogen. Kita harus bisa memperbaiki ya. Apa dampaknya kalau kita tidak bisa memperbaiki dengan baik? Waktu saya konsultan, saya melakukan studi terhadap perempuan penderita lupus ya. Kalau kita lihat ternyata perempuan penderita lupus kita itu kekuatan ototnya itu pada rendah-rendah ya, dan kekuatan otot yang rendah itu dan aktivitas olahraga yang rendah dan asupan protein yang kurang itu menyebabkan kualitas hidupnya turun ya, jauh berbeda ya, secara signifikan ya. Kalau dilakukan analisis multivariat ya, ada kekuatan otot itu berhubungan signifikan terhadap kualitas hidup seseorang dengan permasalahan lupus ya. Kalau dilihat untuk masing-masing scoringnya dia ya, pasien-pasien dengan lupus mempunyai permasalahan di kondisi fisik dan mental, kemudian punya permasalahan dengan pergerakan dan fungsionalitas, dan permasalahan di kemandirian ya. Dan juga kalau kita lihat pasien-pasien dengan lupus, walaupun lupusnya terkontrol ya, tapi aktivitas fisiknya lebih rendah, kemandiriannya lebih rendah, dan asupan proteinnya juga lebih rendah karena seringkali pasien ini takut makan atau sulit makan ya. Dengan skor Max-Sleday untuk yang ototnya lemah itu lebih tinggi ya. Jadi berkaitan erat ya. Nah, ini merupakan kesempatan buat kalian untuk yang punya pasien lupus ya, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki fungsi ototnya untuk memperbaiki kualitas hidup pasien ya. Nah, di kongres lupus kemarin ya, salah satu ahli namanya Profesor Lauren Arnold sudah mengatakan bahwa untuk permasalahan kualitas hidup di lupus yang sekarang harus menjadi perhatian penting kalian, karena sebagian besar pasien lupus itu harapan hidupnya bagus, itu adalah banyak sekali yang harus diatasi ya, mulai dari fungsi fisik, fungsi sosial, fungsi emosional, fungsi kognitif ya, dan fungsi vitalitas ya. Tapi kalau kalian lihat nih, vitalitas ini akan memainkan banyak peranan ya. Fungsi sosialnya iya, kalau kita tarik balik itu akan ke fungsi kognitif juga ya. Kalau kita tarik balik juga akan ke fungsi fisikal ya. Jadi masalah otot ya, masalah kekuatan otot pada pasien ini akan menjadi hal yang penting ya. Selain itu juga masalah diet ya. Sudah ada penelitian. Seringkali banyak dokter-dokter yang senior bilang pada pasien lupus, pasien autoimun nggak perlu atur makan. Ya, silakan aja makan. Kan yang penting kan kita obati dengan baik. Salah ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu sekarang bahwa keterkaitan ya tadi ya, genetik, lingkungan, dan faktor endogen itu besar. Ya, studi pada orang lupus yang diberikan diet Mediterranean ya, itu ternyata SLEDAI skornya dan damage index-nya itu lebih rendah dibandingkan yang tidak konsisten, dan juga HSRP-nya lebih rendah ya. Jadi signifikan diet itu ya, diet Mediterranean salah satu yang saya sarankan. Karena apa? Karena itu dietnya tetap seimbang ya. Jadi tidak ada restriksi yang hebat yang membuat pasien mengalami defisiensi salah satu nutrisi esensial. Oke, nah diet Mediterranean apakah harus olive oil, salmon dan sebagainya dok? Enggak, yang kita terapkan adalah piramidanya ya, yang di bawah banyak sayur, buah-buahan whole grain, kemudian proteinnya terutama adalah ikan ya, kemudian sedikit telur, kemudian jarang-jarang sekali makan yang namanya red meat gitu ya, dan juga sedikit sekali makanan olahan dan gula-gulaan gitu ya. Ini jadi seperti ini ya, lebih banyak makanan yang sifatnya adalah anti-inflamatorik. Sedangkan semakin ke atas yang semakin inflamatorik, makanan proses, daging merah, makanan gorengan, gula-gulaan dan segala macam, semakin jarang sekali, kalau perlu tidak perlulah gitu ya. Tapi kalau misalnya daging merah ya, saya rasa occasionally ya, seminggu sekali masih oke, nggak ada masalah. Oke. Jadi piramidanya yang kita mau ya. Jadi menangani lupus dan begitu juga menangani kondisi autoimunitas di tahun 2021 yang sebentar lagi berakhir ya, ini kita perlu semuanya ya, mulai dari kalau memungkinkan turunkan terus kortikosteroid sampai berhenti, kasih hidroksikloroquine kalau untuk lupus ya. Ada juga RA
bisa dengan hidroksikloroquine, ada juga Sjogren syndrome. Gunakan imunosupresan hanya kalau perlu ya, biasanya kan konsul, nggak usah pusing. Tapi juga harus bisa menangani yang gini-gini nih, lifestyle intervention-nya. Kemudian bagaimana mengedukasi untuk kehamilan dan fertilitas, bagaimana memanage komorbiditas, hipertensinya, osteoporosisnya, vitamin D-nya, kardiovaskular-risknya ya, dan harus tahu apa yang harus dipantau. Untuk masing-masing kondisi autoimunitas tentunya beda-beda gitu ya. Oke, ini nggak usah lah ya. Ini nanti kamu lihat di YouTube internis FKUPH aja ya, ada penjelasannya. Oke. Nah, jadi sebagai kesimpulan, banyak yang kamu bisa lakukan untuk kondisi autoimunitas di layanan primer ya, terutama adalah untuk kondisi-kondisi yang mild. Jadi makanya kalian perlu tahu bagaimana cara mendiagnosis, bagaimana cara untuk menilai disease activity ya, sehingga kalau moderate dan severe kamu langsung rujuk. Tapi kalau mild ya, kamu tangani ya dengan target adalah sampai ke remisi atau low disease activity. Tapi harusnya kalau mild adalah targetnya remisi, gitu ya. Oke, baik, saya kembalikan ke Safira. Terima kasih. 55 menit lumayan ya, tidak sampai sejam ya. Iya dokter, lumayan dokter. Terima Oke. kasih dokter. Ya. Sekarang aku buka sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau langsung raise hand untuk ngomong langsung boleh, atau kalau mau lewat kolom chat juga boleh. Sebelumnya aku yang izin bertanya dulu ya dokter ya. Jujur dok, kalau misalnya aku ketemu pasien dengan riwayat pengobatan SLE, pasti pertama adalah aku takut mengobati. Walaupun mungkin dia datang hanya dengan keluhan faringitis dokter, atau mungkin dia datang dengan keluhan diare. Nah, ada obat-obatan apa sih yang nggak boleh kita berikan pada pasien-pasien dengan autoimun yang apa aja dokter? Seperti itu dokter. Oke, kalau misalnya kamu berbicara secara general tentunya sulit. Tapi gini, sekarang kan kamu punya up to date atau kamu punya Medscape gitu kan, sebagai referensi untuk obat-obatan. Tapi sebenarnya pada umumnya ya, kecuali pasien tersebut punya riwayat hypersensitivity atau drug induced autoimmunity, kan pasien akan tahu tuh kalau drug induced autoimmunity, misalnya dok, saya waktu itu keluhannya muncul setelah diberikan phenytoin, setelah diberikan karbamazepin, ya biasanya anti kejang tuh suka bikin begitu, atau muncul setelah ada alergi obat, misalnya setelah diberikan dengan allopurinol dan lain sebagainya. Ya gampang, itu aja yang dihindari. Tetapi untuk terapi-terapi lain seperti antibiotik, anti nyeri, kemudian obat-obatan simptomatik atau anti hipertensi dan lain sebagainya, selama tidak ada kontraindikasi terkait organ, tidak ada kontraindikasi terkait alergi, saya rasa silakan aja gitu. Jangan takut gitu. Nggak ada kontraindikasi khusus gitu. Pun kalau ada kontraindikasi itu cuman selangkah satu klik aja lah untuk kamu lihat, misalnya kalau punya modal pakai up to date, kalau nggak punya modal masih kere gitu ya, pakai Medscape juga cukup bagus gitu kan. Kamu tinggal buka misalnya kayak myasthenia gravis ya, myasthenia gravis kan ada banyak obat-obatan yang dikontraindikasikan gitu. Nah di situ kamu tinggal bisa lihat, kamu cari myasthenia gravis obat apa saja yang tidak boleh gitu kan ya, contraindicated drugs in myasthenia gravis, nanti muncul, oh nggak boleh dikasih beta blocker, oh nggak boleh dikasih ini itu gitu ya. Tapi secara umum jangan terlalu takut gitu. Nanti semuanya ke saya yang bingung. Iya dokter. Sama satu pertanyaan lagi dokter. Kan aku mulai masuk praktek nih dokter, dan aku mulai ngikutin beberapa dokter umum. Kita tuh sering meresepkan kortikosteroid untuk percepatan penyembuhan dokter. Terutama pasien-pasien yang dengan keluhan ISPA ya dokter ya, nggak bisa itu. Kalau misalnya pada SLE sendiri tuh, apakah kita boleh kayak kasih dosis Dexa gitu dok, untuk mereka dok, kan sedangkan mereka sudah konsumsi glukokortikoid dalam waktu rutin kan dokter? Oke, jadi kalau misalnya kita punya pasien lupus, biasanya kalau dia ada infeksi, itu kan bisa jadi menjadi pencetus untuk terjadinya flare. Ya, jadi kalau misalnya pasien lupus sedang ada kondisi inflamasi akut, ya biasanya selama waktu kesakitannya dia kan nggak lama dong. Biasanya kan kalau kita kasih steroid kan paling maksimal 7-10 hari gitu ya. Kita boleh berikan dosis untuk mengcover basalnya.
Basalnya berapa sih kalau misalnya kayak hidrokortison ya, itu adalah 30 mg sehari setara hidrokortison. Hidrokortison itu adalah sebentar. Kalau dari hidrokortison itu buat ke prednison itu adalah setaranya, kok saya jadi lupa, 1:5. Jadi kalau misalnya 30 bagi 5 berempat 6, ya kurang lebih antara ya 5 sampai 7,5 mg per hari si prednisonnya kamu tambahin. Ya, jadi kalau misalnya biasanya dia terkontrol dengan 5 mg. Dia lagi batuk pilek. Naikin aja selama 7 sampai 10 hari jadi 10 mg. Habis itu turunin lagi jadi 5 mg. Gitu. Oke, terima kasih Jadi dokter. kita kasih basalnya kayak pasien diabetes lagi ada Iya, infeksi dirawat kasih basal naikin. insulin Iya, dokter, gitu. kontrol dulu kok nanti turunin lagi dokter. Ya. Oke dokternya ada pertanyaan dari kolom chat, aku izin bacakan ya dokter. Izin bertanya, jika misalnya kami bertemu pasien yang memiliki gejala yang sangat mengaruh ke suatu penyakit autoimun, namun pasien tersebut memiliki riwayat pemeriksaan anak profil yang negatif 2 tahun yang lalu. Apakah ada kemungkinan bahwa jika kami cek lagi anak profil 2 tahun ke depan hasilnya bisa positif? Oke. Jadi mesti tahu dulu kondisi autoimunnya mengarah kemana. Karena anak IF, anak profil ya, anti nuklear antibody itu hanya berlaku untuk kondisi autoimun yang ada kaitannya dengan antibodi anti nuklear. Sistemik sklerosis, lupus, Sjögren, rheumatoid arthritis gitu ya. Sedangkan untuk kondisi-kondisi autoimun lain seperti miastenia gravis, ankylosing spondylitis, inflammatory bowel disease itu bisa saja negatif. Ya, sedangkan antibodinya bisa diperiksa yang lain. Misalnya kalau misalnya pada miastenia gravis ya tadi anti-kolin esterase reseptor antibody. Kalau misalnya pasiennya adalah inflammatory bowel disease, biasanya kan kita pemeriksaannya kan melalui feces ya, fecal calprotectin atau lakukan kolonoskopi, EGD bila diperlukan gitu kan untuk dilakukan biopsi. Jadi tergantung, makanya saya bilang tahu dulu klinis pasiennya, tahu dulu working diagnosisnya kira-kira ke arah mana. Karena kalau kamu pukul rata semuanya kamu periksa anak IF dan anak profile, nanti yang terjadi adalah kamu bingung kalau hasilnya negatif. Jadi kamu bilang nanti pasiennya bukan autoimun. Atau sebaliknya, pasien bukan karena autoimun, karena anak IF anak profilnya positif, kamu bilang pasiennya autoimun. Gitu ya. COVID aja banyak loh ya. Jadi pasien-pasien yang datang ke saya anak IF anak profilnya semuanya nyala tinggi, dia pasca COVID. Ya kenapa? Karena COVID sendiri menyebabkan terbentuknya banyak autoantibody yang biasanya setelah 3 bulan, 6 bulan, kemudian dia akan turun atau bahkan menjadi negatif gitu. Jadi infeksi bisa bikin positif. Jadi benar-benar mesti tahu dulu pasiennya kira-kira arahnya kemana, working diagnosis kamu apa, sehingga kamu bisa pilih pemeriksaan apa yang paling cocok. Kayak saya punya ankylosing spondylitis, sampai jungkir balik diperiksa AIF juga nggak memberikan data apa-apa. Diagnosisnya ditegakkan dari mana? Waktu saya koas di ronsen panggulnya, oh ada sakroilitis, oke, ankylosing spondylitis, udah ya, nggak diperiksa AIF, anak profil, enggak. Halo? Ya dokter, kayak ke-freeze lagi dokter. Jaringannya jelek lagi ya? Oh, tapi suaranya kedengeran dokter. Oke, sambil menunggu Dokter Steven kembali lagi, aku minta kesediaannya teman-teman buat mengisi feedback form kita ya teman-teman. Aku udah kirim di kolom chat, cuma sebentar aja. Nanti kalau Dokter Steven udah lanjut lagi, kita bisa lanjut ke sesi Q&A-nya lagi.
Iya, dokter. Boleh, dokter. Sudah masuk, udah aku pin juga, dokter. Nah, Nah, oke. Ya, sorry tadi biasalah ya jaringannya. Hujan kelihatannya. Oke, ya. Kak, dokter, ini kita ada pertanyaan lagi. Mau izin bertanya, dokter, untuk pasien SLE sudah dalam remisi dan sudah dirujuk kembali ke FKTP, berarti udah ke dokter umum ya, dokter. Secara optimal, seberapa sih kita seharusnya evaluasi pasien menggunakan SLEDAI? Berarti follow up-nya berapa kali, dokter? Setiap pasien kontrol. Jadi tergantung kalau misalnya menurut kamu pasiennya stabilnya berapa lama. Kalau misalnya sebulan sekali sudah kamu evaluasi selama 3 bulan pasiennya stabil, setiap kali kontrol seledainya selalu 0, 0, 0. Jarangin jadi tiap 3 bulan sekali kontrolnya, 3 bulan kamu cek seledainya tetap 0. Ya udah dari 6 bulan sekali kamu cek tetap 0. Ya udah 1 tahun sekali. Hmm. Tinggal bilang sama pasiennya setahun sekali kontrol. Setiap kali kontrol kamu cek seledainya, ya kan seledai kan di situ kan ada urinalisis dan lain sebagainya. Habis itu bilang kontrol kalau ada keluhan gitu. Jadi semuanya tergantung dengan penilaian klinis, tapi biasanya kita lihat secara bertahap gitu ya. Oke, dokter. Jadi sebenarnya tiap bulan untuk pertama kali balik ke kita mungkin tiap bulan terlebih dahulu ya, dokter ya? Selanjutnya ada pertanyaan lagi, dokter. Oh, ini membahas tentang tadi, dokter, tentang fertilitas. Jika pasien SLE yang rencana hamil, apa edukasi untuk pasien dan yang kami sebagai dokter umum seharusnya perhatikan? Oke, pertama kalau kamu punya pasien lupus perempuan usia produktif, selalu tanyakan ada rencana hamil atau tidak, atau ada rencana bayi tabung atau tidak. Sebenarnya bukan cuma SLE ya. Jadi di sini kebetulan prototipikalnya aku pakai SLE, tapi berlaku untuk semua kondisi autoimun ya. Jangan lupa ada banyak obat-obatan imunosupresan yang dikontraindikasikan pada wanita hamil ya. Jadi ditanyakan ada rencana hamil atau enggak. Kalau dia punya rencana hamil, paling enggak kamu konsultasikan ke ya boleh ke alergi imunologi atau ke rheumatologi untuk dibuatkan planning. Oke. Nah, kalau misalnya istilahnya dia hamil misalnya. Kalau misalnya dia hamil, saranku juga rujuk untuk dievaluasi. Karena pasien autoimun, terutama kalau yang sifatnya ada hubungan dengan hormonal, yang autoimun adaptif imun sistem, itu selalu ada risiko flare up untuk dia bisa hamil. Jadi edukasi pasiennya selalu bahwa kalau mau hamil kasih tahu, kalau mau hamil tunggu kondisinya stabil dulu gitu. Jadi jangan buru-buru untuk hamil dan lain sebagainya gitu. Jadi harus selalu pastikan. Kenapa? Karena ya masing-masing bisalah selain flare up juga risiko keguguran dari janin. Kalau misalnya ternyata pasien autoimunnya disertai dengan antifosfolipid sindrom, ya kan banyak yang ada APS sekundernya, atau karena inflamasinya dia mengalami hypercoagulable state gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada pasien dengan kondisi autoimun hamil, konsulin dulu deh gitu karena ada berbagai macam masalah yang harus kita evaluasi kalau misalnya dia ada kehamilan. Nanti kalau sudah lancar, bayinya lahir, sehat, kita balikin lagi kok ke kalian. Baik, dokter. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, dokter. Oh, ini cukup menarik, dokter. Apabila seorang pasien ingin melihat kecenderungan genetik karena orang tuanya memiliki autoimun, kan karena faktor genetik cukup banyak ya, dokter. Pemeriksaan apa yang harus dilakukan dan apakah pemeriksaan tersebut akurat? Oke, jawabannya tidak akurat, ya. Tapi kenapa tidak akurat? Bukan karena pemeriksaannya jelek, tapi kita tahu bahwa komponen genetik itu adalah 20-30% contributing factor dari kondisi autoimun. Jadi 70-80% adalah masalah lingkungan dan masalah tubuh pasien itu sendiri gitu ya. Jadi boleh nggak tapi periksa? Boleh kalau misalnya pasiennya meminta, tetapi harus selalu dilakukan bersama dengan konseling genetik namanya. Kenapa? Karena sifat dari kondisi autoimun itu kan sifatnya multifaktorial.
Berbeda dengan penyakit-penyakit yang sifatnya bukan unifaktorial, yang sifatnya monogenik, ya, yang gen itu memainkan peranan utama dan pasti, ya, kayak talasemia, hemofilia, ya. Kalau misalnya kamu punya pasien seperti itu, pemeriksaan genetik beserta dengan konseling akan sangat memainkan peranan penting, ya, karena itu akan bisa memprediksi. Tapi masalah autoimun, kamu harus wanti-wanti sama pasiennya. Dan biasanya bisa dilakukan di Prodia punya yang namanya immune risk untuk melihat ada nggak genetik kayak HLA DR4, HLA B27, HLA A2 gitu. Tapi positif bukan berarti pasiennya punya autoimun itu. Ya, hanya mengatakan bahwa pasien ini punya genetik yang pada penelitian populasi dikaitkan dengan kondisi autoimun tertentu, ya. Jadi bukan vonis. Jadi pasiennya benar-benar harus ngerti. Jangan sampai nanti kamu periksakan immune risk, pasiennya stres karena dia merasa dia akan punya autoimun itu atau anaknya akan mengalami kondisi autoimun itu, ya. Tapi kalau pasiennya mengerti, paham mengenai ada yang tinggal di daerah Karawaci nggak? Hujannya gede ya, makanya tadi sinyalnya kurang bagus. Kalau misalnya apa namanya tadi? Gue jadi lupa. Oh ya, jadi kalau misalnya pasiennya paham mengenai risiko, ya, dan kamu sudah jelaskan, boleh diperiksakan untuk tahu. Dan jangan lupa berlaku juga sebaliknya. Kalau dia negatif, bukan berarti kemudian bahwa dia tidak akan mengalami kondisi itu. Kalau saya pribadi sampai sejauh ini pasien autoimunku ya sudah lumayan lah. Nggak pernah sih ada yang saya mintakan untuk pemeriksaan genetik, kecuali dia minta sendiri atau dia melakukan pemeriksaan sendiri, kita jelasin. Ya. Oke dokter, ini masih ada 3 pertanyaan terakhir ya dokter. Selamat malam dok, mohon izin bertanya, untuk pemeriksaan ANA diperiksa tiap berapa bulan? Berarti dalam kondisi pasien sudah terdiagnosis ya dokter mungkin ya? Nggak perlu. ANA merupakan pemeriksaan diagnostik. Ya, jadi ANA bukan menentukan remisi, ANA bukan menentukan aktivitas penyakit. ANA merupakan penunjang diagnostik. Ya, jadi periksakan ANA pada saat kamu curiga seseorang dengan kondisi autoimun spesifik untuk membantu menegakkan atau menyingkirkan diferensial diagnosis kamu, bukan untuk memantau. Boleh kita pantau kalau misalnya ANA-nya kamu bilang karena sebab lain. Misalnya, kamu bilang, Pak, ANA-nya positif disebabkan karena Bapak habis kena COVID. 3 bulan lagi, kita cek lagi ANA-nya. Kalau dugaan saya benar, 3 bulan lagi, maka ANA Bapak antara titernya akan turun atau jadi negatif. Kalau tetap positif juga, ya berarti mungkin kita perlu mempertimbangkan pemeriksaan lain. Karena jangan-jangan mungkin Bapak benar ada kondisi autoimun, bukan hanya disebabkan oleh karena COVID-nya aja, gitu misalnya. Ya. Oke dokter, pertanyaan lagi dokter. Jika ada pasien yang sudah didiagnosis dengan UCTD, apa pemeriksaan yang penting dan gejala yang perlu kita pantau ketika pasien kontrol, dan apakah ada kemungkinan gejala dan diagnosis dari UCTD bisa berubah dokter? Baiklah, pertanyaan sulit. Siapa ini yang nanya? Cynthia Francisca. Cynthia Francisca. Oke. UCTD memang itu makhluk sulit ya, karena singkatannya aja undifferentiated connective tissue disease. Terus terang itu diagnosis tong sampah. Pasien ada permasalahan multiple connective tissue yang curiganya masalah autoimun. Kemudian pada saat kita lakukan pemeriksaan ANA-IF, ANA profile mengarahkan kalau nggak salah antisentromer. Jadi mengarahkan ke UCTD. Oke. Nah, pemantauan tergantung gejala pasien itu. Ya kan kalau connective tissue ada macam-macam dong, ada masalah bisa di arthritis, bisa di myositis, bisa di skleritis, bisa di enthesitis gitu kan. Bisa di permasalahan saluran cerna gitu ya. Jadi intinya yang menyatukan sebenarnya dari UCTD adalah hasil ANA profilnya yang positif. Oke.
ya udah kita pantau berdasarkan keluhan dari pasien itu, gitu ya. Apakah diagnosisnya bisa berubah? Kita harapkan berubah dari undifferentiated jadi differentiated. Apakah dia jadi RA? Apakah dia jadi lupus? Apakah dia jadi mixed connective tissue disease? Jadi dia masuk ke kriteria klasifikasi salah satu. Kenapa? Untuk mempermudah kita supaya kita punya framework, ya. Karena autoimun itu bagaikan lautan yang luas. Kalau lu nggak punya kompas, lu nggak punya peta, lu akan hilang di tengah lautan. Jadi kriteria diagnosis sama itu tujuannya kriteria diagnosis. Kriteria klasifikasi tujuannya bukan mendiagnosis pasien, tapi memberikan kamu framework untuk punya kompas, punya peta, kira-kira kalau pasien ini gua mau pantau apa. Kalau pasien ini ada komplikasi, gua taunya komplikasinya apa. Kalau pasien ini gagal terapi, alternatif terapi pilihannya apa. Gitu ya. Oke. Oke, dokter. Ini kita Ya. dapat pertanyaan dengan dia pernah ketemu pasien nih, dokter. Dia pernah mendapatkan pasien autoimun usia 40 tahun, sering berobat ke dokter umum dengan riwayat nyeri sendi, tapi tidak pernah terdiagnosis suspek autoimun. Sebagai DU yang berada di klinik atau perifer, nyeri sendi seperti apa yang perlu dirujuk ya dokter, dan kapan memikirkan suatu gejala klinis sebagai gejala autoimun? Oke, jadi kalau masalah sendi, nyeri sendi yang curiganya ke arah autoimun adalah yang sifatnya inflamatorik. Apa itu nyeri sendi inflamatorik? Nyeri sendi yang membaik dengan aktivitas, memburuk dengan istirahat atau tidak bergerak. Ya, yang kita bilang namanya gelling phenomenon. Ya, seperti rheumatoid arthritis, kalau pagi hari setelah tidur sendinya kaku, bengkak, nyeri, sakit. Ankylosing spondylitis pada saat pagi hari bangun tulang belakangnya rasanya kaku, sulit bergerak, setelah di olahraga, setelah di stretching lebih enak. Ya, itu yang sifatnya adalah inflamatorik. Kalau sifatnya mechanical, ya, misalnya memberat saat beraktivitas, kemudian membaik saat beristirahat, yaitu biasanya kan mechanical, osteoartritis kah, fraktur kah, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau yang autoimun kan sifatnya inflamatorik. Dan jangan lupa biasanya sendi-sendi kecil dulu yang kena, kecuali autoimun dia adalah spondyloartritis aksial, gitu ya, baru sendi tulang belakang yang kena. Gitu. Nah, yang seperti apa yang perlu dirujuk, yaitu kalau sifatnya inflamatorik dan terutama kalau munculnya di usia di bawah 45. Ya, ini kan pasien ini kan usia 40 tahun. Ya enggak? Nah, berarti dia masih masuk tuh sebenarnya. Kalau dia masuk kriteria nyeri sendinya sifatnya inflamatorik. Inflammatory pain, ya. Oke. Ini 2 pertanyaan terakhir pada aku tutup ya. Ini ada pertanyaan tentang terapi, dokter. Pada pasien dengan APS, apakah hanya diberikan imunosupresan atau imunomodulator atau disertai dengan pemberian antikoagulan? Apa diberikan secara bersamaan atau sendiri-sendiri? Untuk dosis dan lama pemberiannya mungkin bisa dibaca sendiri ya, dokter ya. Ya, ini si Valen mau jadi konsultan hematolog dia. APS itu kan makhluk sulit. Jadi kita harus lihat APS pertama primer atau sekunder. Apakah dia berdiri sendiri, misalnya dia disebabkan karena ada lupus antikoagulan positif, ACA positif, atau anti-beta 2 glikoprotein positif ditambah dengan manifestasi trombosis seperti keguguran berulang di usia kehamilan trimester 2 atau stroke dan lain sebagainya. Atau dia bagian dari penyakit lain. Ya, APS sekunder seringkali pada lupus, pada Sjogren syndrome gitu. Nah, itu targetnya beda-beda tuh. Biasanya kalau sekunder gampang, kita obati primernya, dan untuk APS-nya kita lihat dia severity-nya gimana. Kalau misalnya cuma antibodinya doang positif, mungkin dikasih ASA saja cukup. Kalau misalnya sudah pernah ada manifestasi primer yang muncul, mungkin perlu diberikan antikoagulan. Kalau dia hamil, mungkin antikoagulannya perlu yang unfractionated heparin misalnya, atau low molecular weight heparin, untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi keguguran gitu. Lamanya berapa lama? Beda-beda. Ada yang kalau misalnya pasca akut kan ada yang sampai 9 bulan. Kalau misalnya ada juga yang memerlukan lifelong antikoagulan. Misalnya dia pernah mengalami trombosis yang sifatnya berat dan dari hasil penilaian kok
antibodinya ada 2 yang positif. Kok kondisi autoimunnya kelihatannya risiko trombosisnya besar? Oke, berarti pada pasien ini kemungkinan akan diperlukan antikoagulan seumur hidup gitu. Dan biasanya dari hasil-hasil studi yang ada, antikoagulan oral yang paling bagus adalah yang murah, yaitu warfarin. Ya, jadi merek-merek mahal yang baru seperti dabigatran, rivaroxaban, simelagatran tidak sebaik pada autoimun ya, tidak sebaik pemberian warfarin. Kenapa? Karena warfarin ada targetnya. Jadi kita bisa tahu. Sedangkan kalau new oral antikoagulan atau NOAC itu tidak ada target. Jadi fire and forget. Nah itu seringkali kita suka bingung cukup atau enggak buat pasien ini. Oke, terima kasih dokter. Ini pertanyaan terakhir. Sebagai dokter umum, hal apa saja harus diperhatikan sebagai bentuk pencegahan utama dalam progresivitas SLE yang severe, dokter, yang berat? Maksudnya mencegah progresivitas atau memantau apakah ada progresivitas? Sepertinya mencegah menuju SLE berat ya dokter. Ya, kalau mencegah kan tadi kan udah jelas ya. Ada lifestyle modification, kemudian ada pengobatan yang sesuai, gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya pertanyaannya adalah mengenai kapan kita tahu pasiennya itu akan progres ke kondisi SLE yang berat atau autoimun yang berat. Mungkin aku jawabnya SLE ya. Nanti untuk setiap kondisi autoimun ada clinical variables yang harus kamu pantau ya. SLE utamanya lihat target organnya. Apakah kalau pasiennya ada nefritis lupus, maka kamu harus rutin cek pasiennya urinalisisnya. Apakah ada protein, apakah albumin kreatinin rasionya positif di atas 150 mg per 24 jam. Ya, atau kalau misalnya pasien dengan ada anti-fosfolipid sindrom, di dimernya bagaimana? Apakah ada peningkatan dramatis atau tidak, misalnya di atas 1.500 gitu. Jadi tergantung target organnya pada kondisi autoimun spesifik itu apa. Itu yang harus kamu pantau. Oke, baik dokter. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelumnya dokter, seperti biasa untuk Sito kita sering sebelum menutup kita foto bersama dulu ya dokter. Ya. Aku minta teman-teman boleh nyalain on cam sebentar. Aku remove pin-nya. Nah, kita berfoto bersama. Ini wajah-wajah yang sudah lama tidak ketemu ya. Yang masih saya lihat wajahnya. Iya dokter. Ya nggak, Tak? Mariska, yang lain sekarang cuma ngelihatnya segini doang. Tiap hari. Oke, baik kalau gitu. Ya, sedih nggak bisa on cam. Oke, biasanya kalau misalnya nggak bisa on cam, boleh kita pakai reaction yang thumbs up ini ya, teman-teman. Nah, oke, siap. Ya, Dr. Steven hang lagi. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Ya, tadi hang. Yes, oke, dokter. Oke, aku ada 2 slide ini yang nggak mau on cam nggak apa-apa. Kita tapi minta reaction thumbs up-nya ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke, dokter,
Nah, Untuk kita tadi kan aku jelasin di awal, kita ada giveaway 3 flashcard nih dokter. Kayak tadi ada banyak banget pertanyaan, apakah ada pertanyaan yang mengenang nih dokter yang ya karena saya sering putus, saya jadi agak lupa. Tapi yang pasti Cynthia tadi nanya UCTD, gue ingat. Terus siapa lagi? Safira ya, aku recap ya yang dok. Hah? Aku recap sebentar. Ya, Pertanyaan pertama ada yang tanya apakah ANA yang positif bisa menjadi negatif. oke. Lalu waktu kontrol untuk pasien SLE berdasarkan SLEDAI. Terus fertilitas pada SLE dokter. Oke. Terus ada yang nanya kecenderungan genetik yang imun risk itu dokter. Oke. Terus Cynthia tadi. Lalu ada yang nanya itu dokter, nyeri sendi yang menuju ke arah autoimun. Oke. Terus tentang APS tadi, tentang pemberian terapinya. Dan Oke. terakhir adalah yang itu, pencegahan dalam progresivitas SLE, dokter. Oke. Cynthia oke. Kemudian yang masalah nyeri sendi inflamatori. Iya, betul dokter. Ada. Oke, siap dokter. Terima kasih teman-teman. Ya, dokter Steven-nya nge-hang lagi. Cynthia, terus yang nyeri sendi inflamatorik, sama satu lagi yang mengenai pemantauan, yang SLEDAI. Siap dokter. Ya, Terima kasih dokter buat oke. Sorry, waktunya. hujannya gede banget, jadi jaringannya langsung EO terus dari tadi. Iya dong, lagi musim hujan-hujanan dok kita. Betul. Oke, terima kasih dokter buat waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sampai akhir udah join dan tetap mengikuti. Semoga ilmu yang diberikan Dokter Steven bisa kita pakai terutama bagi kita yang sudah menjadi DU di poliklinik kita ataupun waktu kita jaga-jaga FKTP ini. Oke. Terima kasih dokter waktunya. Aku juga tutup Sitosium hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Nanti yang giveaway akan aku kontak. Oke, sehat selalu ya Selamat semuanya. malam, Makasih, dokter. selamat malam. Yuk. Terima kasih dokter. Yuk, sama-sama. Yuk.